Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina dapat hadir kembali menyapa Anda dalam program dialog khusus DPRD Provinsi Jawa Barat kerjasama antara Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga Bandung TV. Dan saya tengah berada di lounge DPRD Provinsi Jawa Barat, tentu saja tidak sendiri. Sudah bersama saya satu narasumber yaitu Bapak Abdul Haris Bobiho, Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Jawa Barat. Beliau juga merupakan Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat. Kita langsung saja sapa, kalau biasanya akrab disapa dengan Bang Haris, Bang Haris. Ya. Assalamualaikum Bang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lagi sibuk sepertinya. Ya. Akhir tahun ya. Akhir tahun biasa kita menyelesaikan tugas-tugas. Sibuk apa aja nih Bang? Banyak kegiatan yang harus dilakukan. Pertama tentunya yang baru selesai adalah kita telah menyelesaikan tentang peraturan daerah, tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2003. Minggu lalu dari Kemendagri sudah memberikan evaluasinya dan kita sudah membahas dan sudah kita kembalikan lagi. Tetapi secara teknis kami masih tetap melakukan pemantauan dengan TAPD, tim anggaran pendapatan anggaran daerah agar supaya ini dapat berjalan dengan baik. Oke, lancar tapi semuanya Bang ya? Alhamdulillah lancar. Ya memang walaupun terdapat banyak kendala, artinya bagaimana kita harus menyesuaikan anggaran yang tahun 2003 ini setelah kita mengalami pandemi pada 2 tahun belakangan. Gitu. Transisi ya Bang? Ya, transisi. Nah itu dia, dan berkaitan dengan hal tersebut tentu saja yang menjadi tema kita pada hari ini adalah refleksi akhir tahun DPRD Provinsi Jawa Barat. Tadi sudah disinggung sebentar, sekarang ini sudah akhir tahun, sudah waktunya banyak PR diselesaikan, PR-PR yang menjadi target-target dari teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga tentu saja sinergitas dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau boleh diceritakan barangkali capaian-capaian apa saja yang sudah dikerjakan oleh Bapak-Bapak dan teman-teman di parlemen. Ini kita breakdown dari awal tahun sampai akhir tahun dan kemudian ini juga masa transisi tadi ya Bang ya. Pandemi dan lain sebagainya, banyak kejadian gitu. Boleh di breakdown satu persatu barangkali Bang Haris. Baik Mbak Karina dan pemirsa Sampurasun. Pertama tentunya setelah 2 tahun ini kita mengalami pandemi, jadi banyak terjadi hal-hal yang memang yang berdampak terhadap pertama tentunya pertumbuhan ekonomi yang ada, baik pertumbuhan ekonomi secara global maupun yang makro maupun yang mikro, dan tapi itu kita berusaha terus untuk bagaimana agar supaya dampak pandemi ini tidak begitu menyentuh secara global terhadap masyarakat. Artinya apa? Kita berupaya untuk mengembalikan kestabilan, kekokohan daripada ekonomi Jawa Barat itu, walaupun memang agak tertatih-tatih, tetapi kita termasuk cukup baik. Dan alhamdulillah kami juga mengaturkan terima kasih kepada seluruh pihak, masyarakat dan Pemprov, tentunya dapat menjalani masa pandemi ini dengan baik dan kita cepat pulih pada saat ini. Nah, tapi akibat itu memang kita anggaran pendapatan belanja daerah kita menurun. Ya menurun hampir sekitar 6 triliun, jadi suatu PR yang luar biasa buat kita. Maka kemudian kami bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat di Badan Anggaran banyak melakukan efisiensi terhadap segala hal. Gitu kan. Nah, pertama tentunya perjalanan-perjalanan dinas yang tidak penting, tidak perlu sampai saat ini pun kita belum boleh keluar negeri. Ya dipangkas, tidak boleh dulu kita masih fokus terhadap bagaimana untuk mengembangkan ekonomi yang ada di Jawa Barat. Jadi itu salah satu. Kemudian yang kedua tentunya untuk mengembalikan ekonomi kepada hal yang baik lagi ke depan, kita melakukan beberapa perubahan terhadap badan usaha milik daerah BUMD yang ada. Tentunya sudah aturan juga bahwasanya BUMD itu harus menjadi suatu perseroan daerah, persoroda. Makanya kita melakukan peraturan daerah tentang itu, perubahan. Kemudian kita juga membuka seluas-luasnya upaya-upaya usaha yang dilakukan oleh BUMD itu untuk bagaimana mencapai ekonomi kita agar lebih baik ke depan. Oke. Ya, kalau salah satunya tadi adalah peraturan daerah yang kemudian sudah dijalankan selama 2022 adalah salah satunya itu tadi BUMD dan lain sebagainya yang sudah atau sudah terbit menjadi peraturan daerah. Apa ada yang lain tentunya pertama tentang
yang sudah selesai barusan ini adalah tata ruang yang kita atur betul. Kemudian BUMD yang migas utama Jabar kita sudah kita perlebar usahanya, yang tidak hanya bicara migas hulu, tapi sekarang kita sudah menjadi holding company, dia menjadi PT Migas Utama Jabar, dan ini kita harapkan PT Migas Utama Jabar bisa menjadi lokomotif ya utama ekonomi. Artinya kita buka. Tadinya hanya sekedar jualan saja di hulu, tapi kita mulai buka mereka untuk melakukan penambangan terhadap mineral. Kemudian energi terbarukan. Dan jadi segala sesuatu tentang usaha migas di Jawa Barat dan mineral serta energi terbarukan kita himpun di dalam Migas Utama Jabar, salah satunya. Yang lain tentunya beberapa perusahaan daerah seperti Tirta itu juga kita bangun kembali, kita perkuat. Dan tentunya di samping kita membuka peluang juga, Perda juga, bagaimana kita merenjui tentang permodalan dari perusahaan itu. Ini kan penting juga. Kita suruh kerja tapi nggak ada modal, gitu kan juga repot. Makanya kemudian kita perlu. Tapi permodalan pun kita betul-betul kita lakukan kajian yang baik. Tidak asal kasih aja. Kita minta dulu mereka punya bagaimana mereka punya estimasi program untuk ke depan. Bagaimana sih? Oh, layak tidak mereka mendapatkan modal dari kita? Berapa mintanya? Ya kita sesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang ada. Karena tadi sudah disinggung barangkali di awal acara bahwa ini juga jalannya tertatih-tatih karena refocusing tadi anggaran. Dan untuk mensiasati hal tersebut, anggarannya gimana? Mungkin ada kerjasama dengan pihak swasta dan lain sebagainya. Itu seperti apa perjalanannya? Ya, pasti, meskipun tertatih-tatih tadi. Betul. Jadi kemudian terutama saya bicara kenapa Migas Utama Jabar ini holding company yang baru, artinya sebenarnya dia Migas Hulu Jabar menjadi holding company. Karena apa? Mereka dengan kita setujui peraturan daerah tentang status mereka, kita buka keran mereka untuk berusaha di mana saja, ternyata mereka bisa kerjasama dengan pihak swasta. Dan itu tidak perlu banyak modal dari kita kan. Pihak ketiga bisa membantu saling bekerja sama, dan insya Allah saat sudah berjalan. Dan mereka melakukan kegiatan yang cukup baik, dan insya Allah kita mengharapkan ada dividen pada akhir tahun ini, sehingga itu menjadi modal kita utama untuk anggaran pendapatan belanja daerah pada nanti 2024 berikut. Dan ini sudah berjalan? Sudah berjalan. Berapa lama, Pak? Sudah, ini hampir dalam waktu 6 bulan ini lancar, mereka sudah lancar, alhamdulillah. Lancar ya. Jadi tinggal PR-nya apa lagi nih, bagian-bagian situ nih. Jadi tentunya kita begitu fokus dengan ekonomi, makanya kemudian kita ingin membangun ekonomi yang kuat. Pendapatan asli daerah harus kita bangun. Jadi kita jangan hanya mengharapkan pajak gitu. Nah, itu dia. Kita sudah harus menstop itu. Jangan terlalu mengharap di pajak. Jangan mengandalkan hanya pajak saja. Kita bangun usaha di BUMD. Kita bangun pariwisata dengan yang baik. Kalau mengatakan. Nah, kemudian kami coba bagaimana upaya kita membuka lapangan kerja di sekitar Jawa Barat ini, dan kita inginkan bahwa dalam segi pariwisata Jabar menjadi destinasi utama tujuan. Kemudian bagaimana agar supaya bandara internasional Jawa Barat itu harus kita bangun dengan baik, dan kita terus melakukan kerjasama dengan GubernUR dan kemudian dengan pemerintah pusat agar supaya nanti BIJB ini menjadi pintu utama pariwisata di Jawa Barat. Karena kan sekarang baru naik haji aja dari sana, atau ASN saja yang menggunakan di sana, mungkin hal-hal seperti itu ini akan terus didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga teman-teman di parlemen. Karena kita lihat wisatawan ke Jawa Barat itu lewat Jakarta semua gitu kan. Betul. Karena pikirannya mungkin stigma selama ini belum ini ya, berarti edukasi sosialisasi ini perlu diperlukan. Salah satu yang menunjang itu adalah lewat bandara Kertajati, dan sekarang tol Cisemdaw juga insya Allah sudah selesai dan itu akan berjalan dengan baik. Nah, ini kita harapkan itu. Dan lainnya adalah tentang kita punya juga perda tentang desa wisata. Desa wisata. Apa tuh, desa wisata ini bagaimana kita membangun mereka menjadi desa-desa yang bisa mengembangkan wisata yang ada di sekitar dia. Cukup banyak kita punya. Jawa Barat ini sangat kaya dengan wisata di daerah. Dan kita inginkan bahwa desalah yang mengelola itu, sehingga kekuatan ekonomi itu tidak lari kemana-mana tetapi di desa itu, dan sehingga insya Allah akan tumbuh ekonomi yang bagus lewat UKM yang banyak, dan ini akan membuat kita
ekonomi kita bergerak dari bawah gitu kan, tidak sekedar dari atas saja. Nah itu dia menarik nih, pro rakyat itu ya Bang Haris ya. Kalau tadi disebutkan bahwa dari migas dan lain sebagainya itu kemudian bagaimana cara menganggarkannya tadi adalah strateginya tidak hanya dari pajak daerah dan lain sebagainya saja, tetapi melibatkan banyak pihak swasta dan lain sebagainya. Tapi yang jadi fokus adalah itu yang pro rakyat ya, ada desa wisata itu ya Bang ya. Dan desa wisata ini di tahun ini sudah meningkatkan perekonomian berapa persen gitu Bang? Kalau cukup baik ya, sudah cukup baik terasa, artinya kita melihat, dan yang perlu kita ingat bahwasanya dampak ekonomi terhadap dari COVID terhadap ekonomi, ternyata yang kuat itu adalah UMKM. Justru itu, makanya itu yang kita perkuat. Dan mereka sudah memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap bagaimana perputaran ekonomi di sekitar mereka saja gitu kan. Itulah membuahkan hasil yang baik. Dan saya kira ini cukup baik, mereka bisa berwaspada dan sebagainya, sehingga Pemprov dan kami itu dalam penganggaran sudah bisa mengurangi dikit lah untuk daerah ini, karena mereka sudah bisa swasembada, sehingga itu yang membuat kita cukup optimis. Nah, UMKM ini harus dibangun. Harus juara ya, Jabar juara lahir dan batin ya. Bukan hanya di atas-atasnya saja, tapi sampai ke pelosok-pelosok itu semuanya harus merata ya Bang ya. Dan berbicara mengenai merata tersebut, ini juga dampak adanya pandemi ini banyak pengangguran juga begitu ya. Dan salah satunya adalah tadi UMKM harus ditegakkan, dikuatkan gitu ya. Bagaimana caranya untuk kemudian bisa mengurangi dampak dari pandemi? Salah satunya adalah itu pengangguran ini Bang. Saat ini Jawa Barat termasuk pengangguran terbuka yang terbesar. Ya, memang karena penduduk kita juga cukup besar. Betul. Penduduk kita cukup besar. Nah, bagaimana caranya? Kami sekarang bekerja sama dengan Pemprov. Bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk pelatihan-pelatihan. Pertama, lewat segi pendidikan, kita membangun SMK yang siap kerja. Ya, SMK yang selama ini, kenapa mereka banyak yang nganggur? Karena ternyata peralatan praktek di sekolahnya itu kurang memadai. Tidak memadai, sudah kuno, sekarang sudah 5.0 atau malah 5.0 kan sudah. Begitu mereka kerja di pabrik, ternyata sudah digitalisasi yang luar biasa. Ini kita perbaiki. Kemudian kurikulumnya kita perbaiki. Yang kedua adalah kita melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta, pabrik-pabrik seperti di Garut dengan pabrik sepatu dan sebagainya, sehingga dengan demikian apa yang menjadi hasil daripada SMK itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri yang ada di sekitar situ. Artinya disesuaikan dengan kekiniannya begitu ya. Zamannya sekarang sedang membutuhkan apa sehingga sumber daya manusianya disiapkan untuk menghadapi itu ya. Nah, namun mungkin yang menjadi PR Abang dan teman-teman di parlemen adalah pengawasan ya, monitoringnya seperti apa. Tapi tahan dulu ya, nanti kita akan dibicarakan lagi lebih dalam mengenai bagaimana cara pengawasannya, monitoringnya, mengenai peraturan-peraturan daerah yang sudah diterbitkan. Kami akan kembali seusai jeda. Tetap bersama kami di Dialog Khusus DPRD Provinsi Jawa Barat, kerjasama antara Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga Bandung TV. Terima kasih Anda kembali bersama saya Karina di Dialog Khusus DPRD Provinsi Jawa Barat, kerjasama Sekretariat Provinsi Jawa Barat dan juga Bandung TV, dan juga masih bersama saya Bang Haris. Beliau merupakan Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Jawa Barat dan juga Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat. Tadi kita sudah mendengar barangkali ya cerita mengenai teman-teman di parlemen yang berjuang sampai tertatih-tatih untuk kemudian bisa semuanya berjalan dengan baik. Target di 2022 sampai nanti menginjak di 2023 tentu saja. Tadi kita sudah sedikit menyinggung juga mengenai anggaran dan juga nanti monitoring dan pengawasannya seperti apa. Nah, berbicara mengenai anggaran sebelum kita ke pengawasan, tadi kan Bang Haris bilang bahwa UMKM di Jawa Barat ini harus lebih dikuatkan lagi karena itu salah satu penyokong perekonomian di Jawa Barat. Nah, untuk permodalannya ini tuh seperti apa untuk kemudian bisa mencetak entrepreneur sejati di Jawa Barat seperti apa Bang Haris? Nah, begini, kita butuh kan UMKM, tapi kita butuh juga mereka untuk melakukan bagaimana kita training, kita
ajari mereka agar supaya bisa memanfaatkan kondisi yang ada. Pertama tentunya lewat teknologi. Kita teknologi agar supaya mereka dapat memfungsikan digitalisasi yang ada sekarang. Seperti ya jual online gitulah. Jangan hanya, karena kita ternyata waktu beberapa yang lalu UMKM banyak produksi tapi nggak bisa dijual. Karena mereka kendalanya lewat hanya distribusi saja. Ternyata mereka hanya jualan sekitar situ dan hanya pasti konvensional. Makanya kita mulai ajari mereka dengan bagaimana mereka menjual lewat online, digitalisasi. Nah itu. Yang kedua tentang permodalan, saya kira kan kita kerjasama dengan kita punya Bank Jabar Banten ya. Punya dapat memberikan CSR kepada mereka. Kemudian juga di daerah kita punya bank perkreditan rakyat yang bisa membantu mereka untuk bagaimana permodalan awal. Sehingga dengan demikian tentunya di samping kita memberikan fasilitas berupa digitalisasi dan juga tentunya lewat permodalan yang ada, sehingga kita membangun kekuatan ekonomi di situ. Nah ini sangat penting. Dan kemudian tentunya pangsa yang UMKM yang kita target adalah tentunya yang mesti milenial yang ini. Karena mereka ternyata lebih cenderung untuk menggunakan digitalisasi itu dengan baik. Belanja online. Belanja ya? online. Belanja online. Jadi bagaimana caranya mereka jangan belanja saja tetapi mempromosikan produknya itu lewat digital, lewat online. Jadi ini sudah mulai terlaksana dan cukup baik. Ada pelatihan-pelatihan khusus, pelatihan-pelatihan gitu ya, khusus. untuk kemudian bisa meningkatkan atau mengupdate barangkali para UMKM. Dan yang kedua adalah kebutuhan pasar itu apa sih gitu kan. Membaca pasar. Itu akan ada tim yang memberikan pengarahan. Oh jangan buat barang ini, harus membuat barang yang begini agar supaya lakunya biar diterima oleh pasar dengan baik. Kuenya jangan terlalu seperti itulah. Sehingga yang lagi viral apa gitu ya. Seperti di Bandung ini daerah wisata kan banyak kebutuhan ya. Tiap orang Jumat, Sabtu, Minggu ke Bandung, pulang harus bawa oleh-oleh. Nah itu kan khas Bandung. Banyaklah kue-kue yang ya kita perlu buat dan itu ternyata memang dari kapasitas yang ada sekarang aja di kue-kue yang pabrik kue yang ada, saya kira memang belum terpenuhi dengan baik. Sehingga ini merupakan pasar yang harus kita isi. Selain kendala tadi masyarakat yang melakukan atau pelaku usaha UMKM yang kemudian belum terupdatekan dengan digitalisasi, kendalanya apa saja sih Bang di lapangan gitu untuk kemudian bisa mencapai target membentuk atau menciptakan beribu UMKM yang survive di tengah pandemi seperti ini? Saya kira memang pertama adalah motivasi. Motivasi daripada generasi modern sekarang ini milenial harus kita bangun. Bagaimana caranya? Kita memberikan motivasi kepada mereka bahwasanya ke depan ini mereka lah yang akan menjadi pemimpin, menjadi entrepreneur yang besar. Nah, mereka terkadang hanya melihat sudahlah saya yang penting ini sudah laku, sudah sekian, sudah cukup, sudah tidak. Tapi bagaimana kita memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik sehingga mengembangkan usaha ini tidak hanya secara dia, mungkin secara di kampung, secara kabupaten, kota, provinsi, ya. Bahkan kita akan bangun mereka coba secara nasional. Bahkan kalau dengan digitalisasi kita bisa go internasional dengan baik itu. Nah ini saya kira motivasi yang masih kurang gitu kan. Nah makanya kemudian kami minta lewat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di sekolah-sekolah itu ada terutama SMK itu memberikan motivasi yang baik. Dan saya kira makanya kami beberapa sekolah di Jawa Barat SMK itu kita sudah banyak SMA yang sudah punya badan usaha sendiri, BLUD. Ya, jadi mereka sudah bisa membiayai sekolah mereka, pendidikan mereka, itu sekolah itu lewat apa yang mereka bisa jual. Seperti yang pertanian yang di Cipanas itu ya, itu di sana mereka menanam paprika dan sebagainya. Ini kan cukup baik, harganya juga cukup baik. Kemudian ada juga pabrik rotinya dan sebagainya. Dan saya kira ini yang membuat insya Allah UMKM ini akan lebih baik karena kita lewat para milenial yang selama ini menjadi sebagian besar penduduk Jawa Barat kan milenial. Nah, lewat SMK inilah kita berikan motivasi. Dan insya Allah ketika mereka selesai sekolah dari SMK, mereka sudah punya keahlian. Jadi siap baik pakai, keahlian di bidang pertanian, keahlian artinya bukan ahli banget tapi menengah ya, ahli menengah. Kemudian juga di tata boga dan sebagainya, pariwisata, dan ini akan membuat para milenial ini bangkit gitu kan.
Mengubah stigma barangkali ya untuk para generasi milenial yang tadinya ingin bekerja di perusahaan-perusahaan hebat, justru mungkin stigmanya harus di switch barangkali ya Bang ya. Itu. Bagaimana untuk menciptakan justru lapangan pekerjaan. Ini ada memang kejadian ketika ada laporan tentang pengangguran di Jawa Barat. Laporan mengatakan salah satu yang tertinggi juga yang tertinggi Jawa Barat pengangguran dari SMK. Kan kita kaget gitu kan. Padahal kejuruan loh. Justru harusnya kan SMK ini justru memberantas pengangguran. Nah, begitu diselidiki secara detail kepada masyarakat, kita tanya apakah anak ini benar nggak nganggur. Kita datang ke rumahnya, kita tanya orang tuanya, anak ibu di mana sekarang? Lulus SMK, jurusan apa? Jurusan montir apa nyebutnya. Terus sekarang kerja nggak? Nggak kerja. Loh, terus dia ngapain sekarang? Dia buka bengkel di sebelah. Jadi masyarakat itu punya stigma. Kerja itu adalah di kantor, di pabrik. Kalau membuka usaha itu bukan kerja gitu kan. Nah ini saya kira harus juga dirubah persepsi masyarakat terhadap hal ini. Bahwa itu justru kita membuat mereka bukan untuk bekerja, tapi bagaimana mereka membangun suatu usaha menjadi entrepreneur sehingga mereka bisa merekrut teman-teman yang masih nganggur untuk kerja bersama-sama gitu. Nah ini saya kira yang luar biasa gitu kan harus kita lakukan. PR untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Jawa Barat. Ini betul, kita harus. Jadi orang desa itu masih beranggapan kalau kerja di kantor baru kerja. Iya, kalau di jadi pabrik ASN, baru kerja. Jadi pegawai bank begitu baru. Ya Bang ya. Itu baru kerja gitu ya. Di TV Bandung di baru TV kerja Bandung baru kerja ya. Kalau tidak kalau di rumah aja. Padahal mungkin sekarang kerja di rumah lewat online dan sebagainya betul. Bang ya. Dan bahkan dia sudah bisa merekrut teman-temannya untuk kerja kan. Berarti dia suka membuka lapangan kerja. Jadi apa yang Abang lakukan dan teman-teman di parlemen lakukan untuk kemudian bisa mensosialisasi hal tersebut? Pertama tentu kita punya suatu wadah tentang sosialisasi ini. Pertama adalah lewat reses anggota dewan. Reses kita, nah, kita datang ke dapil masing-masing, mempromosikan ini, menyampaikan wah kondisi kita seperti ini loh harus kita lakukan. Jadi banyak hal yang kita lakukan lewat reses itu agar supaya masyarakat itu paham betul. Jangan masyarakat hanya minta turun bangun ini, tapi tidak bagaimana mereka bersiap untuk membangun daerah dia dengan sama-sama. Karena kalau kita bicara APBD untuk 50 juta jiwa di Jawa Barat, ya hanya sekitar 34 triliun kan, belum ada apa-apanya. Jadi harus bersama-sama dengan masyarakat. Ya kalau masih bisa bangun bersama, ya kita bangun bersama. Kalau harus bantuan dari provinsi, harus kita bantu. Kalau memang provinsi tidak mampu, ya kita minta bantuan ke pusat untuk membangun itu. Sepanjang reses kemana-mana gitu Bang, biasanya apa masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat atau curhat-curhat barangkali ini selama 2022 teman-teman parlemen apa nih gitu? Apa biasanya? Tentunya pertama memang masalah ekonomi. Mereka mengatakan bahwasanya dampak COVID itu sampai sekarang masih terasa. Masih banyak hal yang mereka tidak bisa lakukan. Artinya, makanya kamu sampaikan bahwa ayo kita kerja sama. Bagaimana caranya mereka bisa berusaha sendiri. Ibu-ibu di rumah itu kadang buat apa lewat UMKM, nah itu yang kita coba pasarkan. Dan kemudian yang kedua ternyata coba dialihkan masalah-masalah yang selama ini konsumtif, kita coba alihkan kepada bagaimana membangun suatu tatanan ekonomi yang memperkuat ekonomi. Nah ini saya kira yang biasa. Kalau mereka begitu kita bicara UMKM, mana dong modalnya? Nah itu pasti ujung-ujungnya adalah modalnya. Mana modal? Betul. Saya kira modal itu tidak harus turun dari atas. Bagaimana kita membangun dari awal. Ya jangan berpikir kita membangun suatu usaha langsung buka toko besar, kan enggak. Pelan-pelan gitu kan. Dan saya kira kita bisa kerja proses pelan-pelan. Dan modal kan bisa mereka kerjasama. 10 orang bisa mungkin urunan bisa menjadi modal. Jadi jangan terlalu berharap harus dari pemerintah. Minta modal ya. Gak ada duitnya pemerintah kalau kebanyakan gitu kan. Refocusing belum lagi kemarin, belum. Ya, pandemi dan kita apalagi kemarin kita dapat bencana Cianjur ya, gitu macam. Jadi bagi-bagi. Ya kita bagi-bagilah. Jadi tidak bisa kita terlalu bagaimana mengandalkan saja pemerintah, tapi harus kerjasama. Dan yang kedua tentunya kerjasama juga dengan pihak ketiga, pihak swasta yang juga memberikan CSR selama ini kepada masyarakat gitu.
Artinya sosialisasi yang diberikan adalah bukan hanya memberikan modal, tapi modalnya bukan hanya berupa uang begitu ya, Bang, ya. Tapi tadi skill-skill yang dilatih dan lain sebagainya ini juga yang dilakukan oleh teman-teman. Dan yang paling penting adalah motivasi. Nah, itu dia. Itu kalau soal motivasi udah kuat, ya insya Allah sih Semua bisa kita atur dengan baik ya. Nah, ini berbicara mengenai program-program yang dilaksanakan, lalu kemudian peraturan-peraturan daerah yang sudah diterbitkan untuk proses pengawasannya, monitoringnya seperti apa, Abang dan teman-teman? Yang pertama kita juga diberi waktu oleh fasilitas oleh Sekwan untuk melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah yang sudah pertama sosialisasi. Setelah itu kemudian kita lakukan bagaimana upaya untuk mengecek apakah PRA ini sudah berjalan dengan baik. Tentunya lewat OPD yang ada di dinas-dinas yang di Jawa Barat. Nah, pengawasan kita tentunya bagaimana seperti lewat BUMD yang kita berikan fasilitas. Kita cek gitu kan. Dalam berapa bulan ini apa yang sudah mereka lakukan. Kira-kira bagaimana proyeksi pendapatan pada akhir tahun. Ya. Saya kira itu harus ada. Nah, pengawasan ini lewat BUMD tentunya dilakukan oleh Komisi 3 DPR Jawa Barat, itu mereka lakukan itu. Kemudian pada hal lain tentang perda tentang ketenagakerjaan dan lainnya, pendidikan, itu lewat Komisi 5, kita juga terus mengawasi. Sampai sejauh mana teman-teman di Dinas Pendidikan ini, Provinsi Jawa Barat, telah menjalankan itu lewat sekolah. Lewat sekolahnya, kemudian tentunya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sekolah yang di SMK dan sebagainya itu terhadap bagaimana membangun ekonomi sendiri. Nah, banyak. Kemudian tentunya dari Komisi 4 juga mereka berupaya untuk melakukan bagaimana perda tentang infrastruktur yang ada di Jawa Barat. Karena bagi kita yang pertama, infrastruktur yang harus kita bawa adalah infrastruktur yang terus menunjang perkembangan ekonomi Jawa Barat. Ya, itu. Jadi itu yang harus menjadi fokus. Jangan kalau kita bangun infrastruktur jalan yang nggak jelas kemana jalannya gitu kan. Tapi jalan ini bagaimana supaya masyarakat dari desa bisa membawa hasil panennya itu ke kota menjualnya dengan baik. Gitu. Sehingga aksesnya mudah dilewati, lalu kemudian roda perekonomian pun lancar ya Bang ya. Baik, gitu. Nah, kalau tadi udah beberapa hal yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah, nah bagaimana yang belum terlaksana, yang sudah barangkali ya dibikin atau dirancang oleh teman-teman di parlemen, nah tapi apa saja yang belum terlaksana, nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan Bang Haris di sini, tapi harus jeda dulu ya, kami akan kembali seusai jeda. Terima kasih Anda setia bersama saya Karina di program Dialog Khusus Refleksi Akhir Tahun DPRD Provinsi Jawa Barat. Ini persembahan dari Sekretariat Provinsi Jawa Barat dan juga Bandung TV. Tadi sudah ngobrol banyak hal dengan Bang Haris di sini, tentu saja tadi mengenai permodalannya, anggarannya, lalu kemudian target-target dan capaian-capaian yang tadi sudah dijabarkan oleh Bang Haris. Nah, kita juga ingin tahu nih Bang, selama tahun 2022 tentu saja banyak yang sudah dirancang, banyak yang sudah ditargetkan, tadi yang sudah tercapai banyak juga. Nah, yang belum tercapai apa sih Bang, dan apa kendalanya sehingga program tersebut belum terlaksana begitu Bang? Jadi beberapa perda yang sudah lahir, tentang pertama adalah tentang salah satu adalah perda pesantren yang sudah kita lahirkan. Memang kendalanya masih di saat bagaimana kita teknis pelaksanaan untuk biaya terhadap, karena konsekuensi daripada perda itu adalah adanya biaya untuk penunjang. Nah, itu masih kita coba bicarakan karena pesantren saja ini tidak hanya terlibat di Dinas Pendidikan, tetapi juga ada Biro Kesra di situ, bahkan Kementerian Agama yang ada di Jawa Barat. Dan ini masih kita coba rancang terus bagaimana agar supaya perda yang kita terbitkan ini bukan hanya sekedar kita hanya bikin peraturan tapi tidak ditunjang. Nah, ini yang begitu Mbak Karina, jadi kita harus betul-betul siapkan. Nah, yang lainnya tentunya ada beberapa juga tentang lingkungan hidup yang juga kita coba kendalanya memang lingkungan hidup apalagi ini. Nah, lingkungan hidup belum kita bisa selesaikan kemarin karena kita masih terkenal dengan namanya kita punya RT atau tata ruang
daripada Jawa Lingkungan Barat. apa? Lingkungan hidup gimana nih Bang? Boleh Peraturan dijelaskan? tentang lingkungan hidup Oke, apa oke. saja? Kan lingkungan hidup cukup besar. Oke. Apa? Lingkupnya besar sekali. Ya, Oke. dan kira-kira seperti contohnya adalah agar supaya banyak daerah yang harusnya bukan menjadi hutan produksi, tapi dijadikan hutan produksi. Nah, Jadi menjadi itu. hutan lindung, Oke. sehingga menjadi lingkungan yang baik. Kemudian bagaimana tentang sarana prasarana untuk kebersihan sungai dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang sedang dibahas adalah tentang tata ruang. Dan ini kemarin memang sudah ada, kita sudah sampaikan ke Kemendagri. Dari tata ruang ini banyak yang bisa kita capai dengan kegiatan, terutama lingkungan hidup. Oh ini loh, ini sudah kita tetapkan sebagai daerah zona hijau. Ini sebagai daerah industri, ini sebagai daerah hutan produksi. Jadi bisa ada jelas gitu kan. Jangan sampai sembarangan membangun gitu kan. Sehingga dari situ pun terbit izin-izin yang sesuai dengan tata ruang yang ada. Gitu kan. Nah ini kan sangat penting. Dan di lapangan? Di Sudah lapangan, sesuai? ini masih banyak kendala di lapangan. Ternyata daerah itu harusnya daerah hijau, daerah terbuka hijau, hutan industri, hutan produksi atau hutan lindung. Tapi ternyata kok banyak menjadi bahkan garapan segala macam. Ini yang memang membuat kita agak cepat sedikit terkendala karena ya alasan mereka kami mau garap apa lagi itu kan. Hanya ini yang kami punya hutan di sini ya. Kami nggak tahu ini hutan apa. Kami garap saja, kami nanam sebagainya. Nah, ini yang memang harus mendapat suatu perhatian dan tentunya bagaimana agar supaya kita pun bekerja sama dengan PTPN. Di sini banyak lahan-lahan PTPN yang akan coba kita alih fungsikan kepada masyarakat agar mereka itu tidak menjadikan hutan lindung itu ya sebagai tempat untuk mereka menggarap, dan ini berbahaya. Karena apa efeknya adalah setiap hujan kita lihat banjir, ya, banjir di mana-mana, longsor. Ini kalau Bandung aja udah hujan sehari udah langsung. Yang dulu Bale Endah aja sekarang udah sampai ke. Sekarang udah lumayan ada kolam retensi ya Bang ya. Biasanya Bojong Soang, Bale Ya, Endah itu Bale daerah-daerah yang rutin setiap tahun. Sekarang. Tapi kemarin ada Buah Batu juga ada banjir. Gitu ya. Nah, ini kan Gede perlu Bage kita juga, coba. Bang, Ini kan bahaya ke depan. Salah satunya adalah dampak dari tadi itu ya, Bang. Dari ternyata banyak hutan-hutan kita yang tidak dilindungi dan sudah digarap. Nah ini kan air begitu hujan, air langsung turun ke bawah. Nah ini yang perlu kita coba kerjasama dengan dinas terkait agar supaya ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Oke. Dan untuk tadi beberapa kendala, beberapa hambatan yang kemudian dihadapi oleh teman-teman parlemen dan juga pemerintah daerah, ini juga tentu saja bisa dilaksanakan, bisa dikerjakan lagi-lagi sambil tertatih-tertatih begitu ya Bang ya. Tapi kita pengen tahu nih sinergitas antara teman-teman di parlemen dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat ini kerjasamanya seperti apa? Saya kira secara umum, pertama tentunya kerjasama kita adalah mengenai peraturan yang daerah yang kita buat. Jadi kita bersama-sama gitu buat peraturannya. Harmonis harus gitu kan. Ya kan kita yang membuat, mereka lah pelaksana di lapangan. Kan kita kan tidak bisa itu secara langsung, tapi lewat OPD yang ada. Nah, jadi mereka sendiri paham gitu. Apakah Perda itu usulan dari Pemprov, apa usulan inisiatif dari DPRD juga harus kita padukan. Ketika sudah menjadi peraturan daerah, maka kita harus bersama-sama untuk melaksanakan itu. Tentunya pertama adalah sinergi itu lewat anggaran. Anggaran. Jadi ada kerjasama. Oh ya, wah kami mau ini tapi kami butuh anggaran, ya udah kita bicarakan gitu kan sama-sama. Jalan tengah. Jalan tengah. Kemudian wah ini anggarannya kurang bagaimana? Udah kita cari solusi. Kerjasama dengan TNI Polri dan lain sebagainya agar supaya lingkungan itu bisa kita amankan dengan baik. Dan ini yang kemudian bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada sekitar itu, sungai, untuk mereka mentaati aturan juga, itu salah satu yang kita bersama-sama. Jadi kita sering juga melakukan sidak ya, kunjungan ke pabrik-pabrik yang ada di daerah bantaran sungai. Pembuangan ininya ya Bang ya, limbahnya ya Bang itu, ya. ini kan menguras lingkungan. Nah itu. Nah mudah-mudahan ini bisa dengan adanya peraturan ini kita lebih kuat agar supaya para pelaksana di lapangan mereka ini juga eksekutor itu bisa berdasarkan. Dan ternyata selama 2022 bagaimana di lapangan? Ya itu sudah agak sulit. masih di bawah standar ya, tapi kita berupaya terus. Yang penting pertama kerjasama. Bahkan ya kemarin kalau kita lakukan suatu penertiban,
Mereka selalu bilang, ini kan masih COVID, ini masih ini, jadi tolong kami diberi keringanan, tolong kami. Ya, tapi kan tidak bisa seperti itu juga. Masyarakat ya, menunggu banyak hal. Ya, karena dampak daripada mereka melakukan kegiatan bersetahun itu luar biasa dampak lingkungannya gitu. Nah ini, jangan hanya nggak sekedar melihat ekonomi gitu kan, tapi lingkungan juga kan sektor, ya? Karena kita biaya terhadap pembersihan lingkungan itu juga cukup besar. Paling besar di lingkungan hidup lingkungan atau hidup. di mana? Ya, lingkungan hidup karena saya kira cukup besar itu kan. Itu pun dana itu seperti Sungai Citarum. Itu Citarum dana dari itu APBD juga besar ada, juga. APBD kabupaten kota, BPD provinsi ada, bahkan APBN juga ada gitu kan. Tapi nggak beres-beres juga itu Citarum. Nah ini saya kira harus kita bersama-sama dengan masyarakat, dengan industri, agar ayo kita peduli dengan. Saya kira gubernur juga punya cita-cita agar Citarum itu bisa diminum airnya gitu kan. Citarum harum, katanya Citarum nanti kita harum. bakal berenang bersama-sama katanya di sana. Itu. Padahal targetnya waktu itu udah 2019 Ya, katanya, ini udah, tapi sekarang 2022. Ya, karena ada alasan banyak COVID. hambatan, Ya. Tapi kira-kira kita tidak harus banyak beralasan, saya pikir. Oke. Ayo kita kerja dengan baik. Oke. Selain kendala-kendala tersebut, ini tentu saja banyak capaian-capaian yang ingin dicapai. Pertama target-target nih, ini 2022, sebentar lagi 2023. Tentu saja tadi juga Bang Haris sudah sedikit menjelaskan bahwa sudah mulai merancang APBD, anggaran untuk kemudian di 2023 ini targetnya apa saja, Bang? Pertama tentunya fokus daripada anggaran ini adalah bagaimana kita tadi membangun kembali ekonomi lewat ekonomi kerakyatan yang pro rakyat tadi, agar supaya mereka kita libatkan secara penuh dalam membangun. Jadi selama ini kalau mereka hanya sekedar terima saja, hanya bayar pajak segala macam, tapi kita pajak itu kita kembalikan kepada mereka untuk mereka jadikan sebagai dasar mereka untuk bagaimana berupaya membangun ekonomi secara bersama-sama. Nah kalau ekonomi ini sudah baik, saya kira ke atasnya itu kita akan mudah gitu kan. Jadi target kita pertama, membangun ekonomi kerakyatan yang dasar. Kemudian kedua, mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satunya tadi BUMD kita, lewat pariwisata dan sebagainya. Jadi, kalau kita ekonomi bagus, apa saja bisa kita bikin. Lancar semuanya ya. Berarti kalau ada duit, lancar ya. Lancar. Kalau ada uang, abang sayang ya. Semuanya lancar kalau ada uang ya, Bang. Yang kemudian selanjutnya ternyata bagaimana kita upayakan agar supaya sosialisasi terhadap masyarakat itu, mereka ayo bersama-sama kita membangun daerah ini. Daerahnya tidak bisa hanya dibangun oleh Pak Gubernur bersama OPD dan DPRD, tetapi harus bersama-sama. Makanya seluruh perangkat daerah, mulai dari tingkat provinsi sampai kepada tingkat RT RW, itu harus bersama-sama bekerja. Nah ini yang lewat sosialisasi sketsa kebangsaan, sosialisasi peraturan daerah, dan reses, kami berupaya terus untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat. Pilar-pilar kebangsaan. Nah, apa? Kita harus bangun, perkuat gitu kan. Memang di lapangan seperti apa, Bang? Udah lunturkah dengan adanya masuknya budaya Barat, apalagi sekarang ini? Betul. Salah satunya itu juga berdampak. Ya, sangat berdampak. Salah satu yang membuat kita agak sedikit prihatin dengan ketidakpedulian masyarakat terhadap bagaimana membangun bangsa, termasuk dalam hal pemilu. Saya milih nggak milih juga sama juga katanya. Nah itu dia nih PR ya, Bang ya. Ini yang membuat kita ini sebentar lagi kan. Bentar lagi untuk kemudian bisa semua masyarakat Indonesia, terutama milenial dan zilenial yang mereka ini pertama ya. Betul. Bagaimana untuk kemudian mereka bisa terlibat ini? Jangan sampai mereka itu kan apatis dengan politik itu kotor, politik itu. Yang nanti yang menikmati yang atas-atasnya saja gitu. Stigma seperti itu gimana, Bang? Makanya pertama kita sampaikan bahwasanya kepedulian kita terhadap politik itu harus. Karena apa? Seluruh aspek kehidupan kita di Indonesia ini diatur oleh politik. Adalah hasil produk dari politik. Presiden, DPR, MPR, buat undang-undang segala itulah hasil produk politik. Jadi harus ditunjang. Kalau dia tidak mau masuk partai ya silakan, mangga. Bukan jadi masalah. Tapi dia harus terlibat bagaimana agar supaya dalam kehidupan sehari-hari dia peduli dengan politik. Pertama tentunya dia harus terus melakukan upaya untuk memperdalam pengetahuan tentang politik. Makanya saya katakan tidak harus masuk partai politik.
tetapi bagaimana peduli. Sehingga ke depan dia tidak apatis. Oh ya, kalau saya tidak memilih maka ke depan saya tidak punya harapan terhadap bangsa ini. Maka ketika saya memilih suatu partai dan pemimpin sebagainya, berarti saya punya harapan, gitu kan sana. Nah, dengan demikian harus kita bangkitkan itu. Salah satunya dengan reses-reses. Reses-reses dan tentu tadi sketsa kebangsaan itu, dan lewat peraturan daerah itu kita bangun. Gitu. Nah, sehingga kita bukan simulasi. Kemudian bisa memberikan ilmu-ilmu atau edukasi mengenai bagaimana kita memilih pemimpin 5 tahun ke depan untuk menentukan nasib kita juga ya, Bang. Saya bilang nasib bangsa ini ditentukan oleh Anda sekalian. Sulit untuk memberi pemahaman tersebut. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai cukup baik. Jadi mereka rupanya lewat medsos juga sudah mulai terbuka pandangannya, gitu kan. Kenapa sih Bang, menurut Bang Haris nih, kenapa mereka sehingga menjadi apatis begitu? Apakah kepercayaan mereka terhadap para politisi begitu? Ya bisa juga. Kecewa, artinya begitu? Mereka melihat juga di medsos, di berita bahwa kok banyak politis kita yang terlibat korupsi dan sebagainya. Kemudian ya cukup artinya itu. Tapi kan saya bilang dari 1000-an sekian, 2000 sekian politisi yang ada, kan paling 1-2 itu kan. Oknum-oknumnya 1-2, tapi yang kedengarannya yang kedengaran itu yang diangkat. Iya, yang teman-teman banyak ya, Bang. Iya. Karena teman-teman pers juga lebih senang angkat. Karena berita buruk itu adalah berita biasanya. Itu. Tapi sedangkan mungkin sekarang adalah yang diangkatnya banyak, gitu yang kan? baik-baiknya. Seperti kegiatan-kegiatan teman-teman. Padahal banyak ya, Bang? Banyak bisa diangkat. Apa yang dilakukan. Akhirnya mereka mulai sadar, oh ayo kita kerjasama gitu. Diskusi dan sebagainya. Sehingga saya bilang, menentukan masa depan bangsa ini di TPS itu hanya 3 menit, tapi bangsa ini ditentukan oleh Anda ketika Anda mencoblos. Gitu kan. Kemudian bagaimana kalau tidak terjadi? Ya itu makanya kita upaya. Kita negara demokrasi. Gitu kan. Perbaiki. Dan kita terbuka untuk kritik terhadap pemerintah kan. Artinya ancaman dan bukan ancaman barangkali ya, tantangan. Kedepannya ini lebih besar barangkali. Lebih besar. Lebih sulit. Nah, makanya saya bilang ada pepatah mengatakan kalau ingin menghancurkan suatu bangsa, hancurkan generasi mudanya. Waduh. Iya kan? Ketika generasi muda kita hancur, pasti bangsa ini akan terseok-seok. Iya. Bagaimana cara dari luar itu menghancurkan generasi muda kita? Ada 2 hal. Pertama adalah lewat narkoba, ya kan? Yang kedua adalah lewat seks yang terbuka. Ya. Maka sekarang LGBT yang sudah begitu luar biasa. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga generasi muda ini dengan baik, maka ke depan ini kita nggak tahu siapa jadi pemimpin. Tunggu saat-saat kehancurannya barangkali kalau tidak ada pemuda. Sementara di tahun 2045 nanti adalah 100 tahun Indonesia merdeka, tahun emas, kita punya bonus demokrasi yang luar biasa. Dan ini harus kita jaga. Makanya saya bilang dulu, kalau kami itu masih kecil, nonton di rumah, paling rumah sama 1 TV, nonton Bapak Ibu. Begitu ada film-film barat yang rada aneh-aneh, kita disuruh masuk kamar. Udah masuk kamar ini, nggak boleh nonton ginian, udah sana belajar, ngaji dan sebagainya gitu, atau tidur. Tapi sekarang kita mungkin mengawasi itu. Mereka punya smartphone. Apa kita tiap hari, tiap saat lihat? Nggak bisa kan? Jadi saya satu, bagaimana kita memperkuat agama mereka agar supaya mereka itu bisa menahan diri dengan baik. Mereka punya proteksi sendiri terhadap. Jadi generasi muda harus kita betul-betul kita protek. Betul. Jangan sampai ini. Menghadapi generasi-generasi yang mungkin agak sulit ya Bang ya sekarang. Aduh. Nah itu salah satunya adalah itu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Nah apa ya yang dilakukan teman-teman parlemen untuk kemudian bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, terutama ini yang sudah berjalan dan yang akan berjalan. Tentu saja akan ada jawabannya dari Bang Haris, tapi setelah yang satu ini ya, tetap bersama kami di Dialog Khusus DPRD Provinsi Jawa Barat, kerjasama antara Sekretariat Provinsi Jawa Barat dan juga Bandung TV. Kami akan kembali selesai jeda. Sudah sampai di akhir segmen nih. Terima kasih Anda telah setia bersama kami di Dialog Khusus DPRD Provinsi Jawa Barat, kerjasama antara Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga Bandung TV. Tadi sudah banyak bercerita Bang Haris bahwa harapan-harapan, capaian-capaian, target-target yang sudah tercapai di 2022 dan juga yang ingin
ingin dicapai di 2023 untuk resolusinya. Tapi sebelum ke resolusi, barangkali tadi PR-nya adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat Jawa Barat khususnya ya Bang ya. Terutama ini mengenai politisi-politisi, lalu kerjaan atau pekerjaan yang sudah dihasilkan oleh teman-teman di parlemen. Bagaimana Bang? Terutama menghadapi kaum zilenial. Ya. Pertama tentunya kita setiap proses itu menyampaikan apa hasil-hasil yang telah dilakukan oleh DPR. Kerja apa sih DPR itu? Jangan mereka pikir hanya sekedar duduk kantor, rapat diam gitu. Tapi tidak. Ada perlu. Salah satu adalah tentang peraturan daerah yang kita buat. Menyangkut mereka gitu. Ya terkadang waktu awal-awal mereka apa sih peraturan daerah nggak mengaruh juga buat saya gitu kan. Tapi kan saya bilang begitu kita kupas dengan baik, akhirnya mereka paham. Ya, oh ternyata mempengaruhi. Ya saya kira begitu. Yang kedua tentunya kita menyampaikan bahwasanya dalam berpolitik itu memang perlu adanya suatu upaya untuk bagaimana kita melakukan kapasitas diri itu kita bangun dengan baik. Jadi tidak hanya sekedar nekat menjadi politisi gitu kan, tetapi harus ada ilmunya juga, gitu kan. Artinya mereka jangan, oh saya mau nyalek, apa alasannya? Ya, pokoknya pengen nyalek aja gitu kan. Motivasinya harus jelas ya Bang. Motivasi. Dan kedua tentunya, yang ketiga adalah bagaimana ketika mereka menjadi politisi, upaya awal mereka adalah ingin agar masyarakat itu terbangun dengan baik. Bagi kami adalah di Gerindra juga mengatakan, pokoknya kita ingin masyarakat itu tersenyum, tersenyum. Jangan menangis terus. Kalau kita sudah bisa membuat masyarakat tersenyum, berarti sudah berhasil kita itu. Nah itu tidak mudah memang, tetapi perlu kerja keras yang luar biasa. Nah ini yang perlu kita. Kemudian terakhir kita sampaikan bahwasanya tidak semua politisi itu busuk gitu kan. Ada juga yang baik gitu kan. Banyak ya Bang? Banyak, sangat banyak. Katanya dari 1000 hanya 1 juga yang. Tapi kita cukup banyak. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Dan yang juga kami sampaikan ketika reses adalah APBD itu ada 2 sumber. Pertama adalah dari Musrembang, kemudian kedua adalah hasil reses. Jadi hasil reses ini akan kita bawa, kita perjuangkan untuk menjadi program di APBD. Ini salah satu yang kita perjuangkan, saya bilang kan. Jadi apa mau diperjuangkan oleh masyarakat, ayo kami bantu. Terutama ancaman-ancaman di 2023, ada ancaman inflasi, resesi, dan lain sebagainya. Ya, saya kira masalah ekonomi ini memang tadi sosial. Kita kembalikan kepada sosial dan kita bangun ekonomi itu dari dasar. Tidak hanya di awang-awang saja kita bisa industri. Industri itu memang besar, tapi begitu terkena dampak besar juga ini ya kan. Tapi kalau ekonomi kerakyatan itu kokoh gitu kan. Dan ini sudah 2 kali kita diuji oleh ekonomi ini. Pertama dulu waktu resesi, ya reses dulu tahun 98 sebagainya. Ternyata UMKM dan usaha kecil itu cukup tangguh untuk koperasi dan sebagainya, cukup tangguh. Nah sekarang pun ketika COVID kemarin mereka juga cukup tangguh untuk. Artinya kita mampu ya, mampu, bangsa Indonesia. Sebenarnya, iya. Kalau kata Menteri Keuangan kita Indonesia aman insya Allah ya. Makanya diakui oleh dunia bahwa mereka perkirakan Indonesia itu adalah babak belur bangkrut gitu kan ketika COVID. Alhamdulillah sekarang termasuk negara yang begitu cepat ya kan. Cepat dalam pemulihan dan terbaik dalam pemulihan. Dan ini kita harus syukur bersama. Karena apa? Ini kerjasama dari semua pihak. Pemerintah provinsi, kemudian TNI Polri, ya, kemudian para teman-teman wartawan dan juga masyarakat itu sendiri. Ketika disampaikan mereka nurut gitu kan, nggak bandel gitu. Nah, perlu barangkali ya pensosialisasian mengenai hal tersebut, jangan hal-hal yang tidak baiknya saja yang mengemuka begitu, justru yang baik-baiknya lebih harus tahu masyarakat. Begitu banyak produk-produk peraturan daerah yang kemudian tercapai oleh teman-teman di parlemen dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terakhir ini harapan barangkali atas resolusi di 2023 apa aja nih Bang? Ya. Target-target Abang dan teman-teman. Tentunya lagi pertama kita ingin agar supaya pendapatan asli daerah ini bisa meningkat. Ya. Kalau kemarin kita masih bersekitar 25-26 triliun, saya kira kita perlu tingkatkan. Dengan demikian kita akan lebih luas untuk membangun. Tentunya tadi dengan dasar kita membangun ekonomi. Yang kedua tentunya keikutsertaan masyarakat secara umum perlu. Gitu. Jangan hanya kita saja. Jangan apatis dengan kegiatan. Bahwasanya pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPR Provinsi Jawa Barat harus dibantu dalam pelaksanaan kegiatan. Jangan berpaku tangan terhadap pemerintah ini kan saja. Urusan gubernur, bukan urusan saya gitu kan. Nah, ini kan tidak boleh. Semua
persoalan di masyarakat menjadi urusan kita bersama. Oke. Kami membuat aturannya agar supaya ini ada payung hukumnya, gubernur dan perangkatnya melaksanakan dengan baik, kami mengawasinya bersama masyarakat, kita membangun itu secara baik-baik. Sehingga insya Allah Jabar ke depan akan lebih baik lagi. Amin. Berapa persen nih naiknya 2023? Kita ingatkan bahwasanya insya Allah kenaikan minimal PAD itu ada kenaikan sampai 10% dari yang ada, sehingga bagaimana supaya kita di dalam semua sektor yang ada, semua dinas yang ada, pendidikan, kesehatan itu bagaimana kita permudah, terutama kesehatan ya, agar supaya masyarakat itu menjaga kesehatannya, jangan berobat saja gitu, karena lebih mahal berobat ketimbang karena ada program PHBS ada itu ya? seperti itu. Ayo kita bantu pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama kami DPR Provinsi Jawa Barat untuk membangun Jawa Barat dengan baik, agar seperti sama ini kita jadikan suatu upaya untuk kembali menjadikan Jawa Barat juara pada waktu. Amin ya rabbal alamin. Nah terakhir nih, ini kabarnya ada kabar dari yang sangat bisa dipercaya bahwa Bang Haris ini jago nyanyi katanya. Masya Allah. Kita pengen dengar nih, selain jago membuat rancangan-rancangan bersama teman-teman, katanya juga jago nyanyi. Kita harus dengar dulu barangkali ya. Sedikit Bang, nyanyi dulu dong Bang. Nyanyi apa biasanya? Kita kan penyanyi kamar mandi sebenarnya ini. Percaya kalau ini dari namanya saya sudah meyakinkan. Silakan Bang, nyanyi apa nih biasanya? Ada teman-teman kalau setiap nyanyi suka sebuah lagu lama tapi masih juga legenda seperti lagu My Way. Oke, silakan Bang. And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I had it clear. I had my guess, of which I'm certain. I live life that's full. I travel each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Tepuk tangan dong semuanya, luar biasa. Jadi, inilah jalan kita masing-masing, gitu kan? My way ya. Ayo kita berjalan di jalan kita masing-masing untuk suatu tujuan yang sama. Ada filosofinya, lagu yang dibawakan oleh Bang Haris pada kesempatan kali ini. Biasanya ini ditodong juga sama teman-teman yang nyanyi ya Bang ya. Itu jadi artisnya ya. Terima kasih Bang Haris ya. Ini tadi kita sudah mendengarkan barangkali ya paparan mengenai refleksi akhir tahun DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Bapak Abdul Haris Bobihu atau yang akrab disapa dengan Bang Haris yang merupakan Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Jawa Barat. Dan beliau juga merupakan Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat. Beliau juga merupakan artis juga. Masya Allah. Terima kasih Bang Haris, sehat terus bersama teman-teman di Parlemen. Ditunggu gebrakan-gebrakannya, capaian-capaiannya yang luar biasa. Dan tadi optimis untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Barat. Dan Jawa Barat juara lahir dan batinnya Bang ya. Amin. Terima kasih buat Bandung TV. Ayo kita siarkan bersama kebaikan yang ada di Jawa Barat. Amin. Ditingkatkan yang bukan yang jelek-jeleknya saja, banyak yang baik-baiknya ya Bang ya. Baiklah, terima kasih Anda juga telah 1 jam bersama kami. Saya Karina, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas talkshow DPRD Provinsi Jawa Barat, kerjasama Sekretariat Provinsi Jawa Barat dan juga Bandung TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.